Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya. Ini saya baru upload lagi setelah sekian lama tidak mengupload ya, karena kadang saya merasa malas untuk mengupload. Nah, jadi ini kalau kalian lihat, ini settingan bioaktif baru lagi ya, untuk Pacman Frog ya. Nah, lihat kan, kalian bisa lihat tuh di tengah-tengah ada Pacman-nya ya, si Mango. Jadi saya mau ngejelasin nih apa aja sih yang harus dilakukan. Sebenarnya saya udah pernah jelasin sih, cuma di Crocodile King waktu itu kan. Nah, sekarang saya ngejelasinnya di Pacman Frog. Oke, mungkin kalian yang pernah melihat settingan bioaktif ada yang lebih keren dari ini. Dia pakai background, lalu ada tanaman-tanaman di backgroundnya, lalu ada mossnya segala macam. Oke, kenapa saya nggak pakai seperti itu? Satu, yang nggak ada dana sebenarnya. Yang dua, Pacman Frog ini tidak terlalu membutuhkan yang namanya background terus ranting-ranting tinggi-tinggi gitu ya, atau tanaman yang di atas gitu. Kalau untuk tree frog ya mungkin berguna karena dia kan emang di atas hidupnya. Nah, kalau Pacman Frog ini kan di bawah dan biasanya dia lebih pasif ya. Nah, yang saya gunakan ini akuarium ya teman-teman ya. Akuarium 60 x 30 x 35. Setara dengan Gex LL. Nah, jadi yang namanya bioactive terrarium itu dibutuhkan berlayer-layer. Jadi berlapis-lapis dia ya, substratnya nggak cuma satu substrat, misalnya kayak kokopit doang nggak bisa, cuman kurang baik untuk cyclingnya sebenarnya. Dan biasanya kalau kokopit doang, kalau di spray terus-terusan dia akan lembab, becek. Oke, becek. Nah, layer pertama itu adalah yang saya pakai adalah pasir malang. Kenapa pasir malang? Karena ini paling murah ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai hydroton itu biasanya lebih mahal. Kalau pasir malang 25.000 dapat sekarung, kalian masih punya sisa banyak. Lalu barrier, penghalang antara si pasir malang dengan substratnya. Itu saya pakai kapas filter yang ukuran 100 kali 40 kalau saya, apa 100 kali 50 gitu. Nah, setelahnya di atasnya itu baru substrat utama. Nah, substrat utama ini yang saya pakai adalah gabungan dari kokopit, pakis cacah, forest bark, arang, sphagnum moss. Ya, itu saja. Cuma saya lupa komposisinya tuh gimana, saya lupa. Sama yang paling atas adalah ini sampah daun ya, daun-daun kering. Gunanya apa? Itu sebenarnya gunanya untuk isopodanya. Jadi di dalam sini ada isopoda sama springtailnya. Isopodanya saya pakai yang jenis dwarf white atau Trichorina tomentosa karena dia cocok untuk Pacman. Dia pasif dan tidak terlalu rakus ya. Kalau terlalu rakus takutnya Pacman-nya malah disangka makanan karena dia terlalu pasif. Pacman itu kan kayak jenis-jenis Nagurus nanus itu kan rakus. Nah, itu takutnya dia terluka Pacman-nya, entah itu digigitnya atau apa kan. Springtailnya saya pakai springtail biasa ya, springtail untuk tropis Colembola. Lalu tanaman-tanaman ini seperti biasa juga saya pakai berbagai macam sirih gading ya. Dan ini yang belakang 1, 2 itu beda jenis, cuma saya punya di rumah. Lalu keladi ya, ini namanya. Keladi itu sampai atas ya sebenarnya tuh. Dia udah keluar sebenarnya ya. Saya iseng aja sih, tadi kecil teman-teman. Dia numbuh dan bercabang. Lalu ini saya nggak tahu namanya apa. Kalau nggak salah sih Adam Hawa ya nama tanamannya. Nah, yang belakang itu tuh yang kelihatan nggak? Nah, ini yang hijau ini. Nah, saya kurang tahu juga sih namanya, cuman dia kuat juga. Oh, sama ini nih sirih merah. Nah, sirih merahnya kayaknya nggak selamat sih. Jadi setelah saya setup semua, saya nggak langsung masukin kodoknya ya. Saya nunggu selama 1 bulan sampai akar-akar mereka itu kuat
dan bertumbuh. Jadi ngeliat dulu apakah tanamannya bisa disetting di tempat seperti ini dengan lampu ya. Ini saya pakai lampunya Candila S series. Yang S series soalnya dia wattnya lebih gede ya. S series ukuran 50 cm. Kalau yang 60 dia lebih gede lagi wattnya biasanya. Kalau nggak salah 24 watt ya kalau 60. Kalau yang 50 tuh 21,5. Kalau bioactive itu emang wajib ya, wajib pakai lampu karena apa? Kita nggak hanya ngerawat si kodok, kita juga ngerawat tanamannya juga. Saya spraying hanya sore aja. Sebelum dia aktif di malam hari ya saya spraying. Setelah itu udah pagi nggak pernah juga sih, karena kan nggak di sini nggak panas-panas banget ya. Maksudnya nggak ada direct sunlight gitu. Jadi penguapannya nggak terlalu ini. Ya, pokoknya kalian perhatiin aja substratnya masih lembab apa enggak, apa kering gitu ya. Nah ini sphagnum mossnya ya, dia tadi putih tahu tiba-tiba jadi hijau. Setahu saya sih kalau yang hijau tuh yang masih hidup ya, cuma padahal saya belinya tuh udah kering kondisinya. Udah deh, saya milih yang 60 cm akuariumnya. Kenapa? Karena ya kalau yang 40 kekecilan untuk bioaktif. Karena kalau 40 itu kan kita nanam di pojok-pojok, di bagian belakang itu, ntar space-nya terambil ya. Pigment frog-nya nggak bisa leluasa juga. Kalau ini pigment frog-nya masih leluasa sebenarnya, cuman yang saya perhatiin sih dia hanya jalan ya dari water dish-nya, lalu jalan ke sini terus ya. Kalau nggak di sini dia masuk ke hiding cave. Itu hiding cave teman-teman ya. Jadi itu dari pot bunga plastik saya potong, terus saya tanam di situ, saya tutupin lagi sama substrat. Nah jadi ya begitu ya, gitu aja sih teman-teman ya. Soalnya saya kenapa nggak banyak upload juga lagi sibuk, karena saya lagi fokus dengan breeding lovebird ya. Saya breeding lovebird mutasi. Mungkin nanti kapan-kapan akan saya upload juga tentang lovebird ya, biar menambah wawasan dan atau mungkin yang tertarik juga gitu ya. Ya sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.